Di sebuah kampung kecil yang tenang, hari-hari berjalan seperti biasa. Pagi dimulai dengan suara ayam, sore dengan anak-anak bermain, dan malam ditutup doa dari musola. Warga saling mengenal, tapi tidak semua hal selalu dibicarakan dengan terang. Sepasang suami istri yang lama tidak punya anak, akhirnya membawa pulang seorang anak kecil. Tidak banyak yang tahu dari mana asalnya, tapi mereka menerimanya dengan penuh syukur. Anak itu pendiam dan tidak pernah merepotkan. Ia jarang makan, hanya minum air putih, dan kadang memetik bunga di halaman. Semua terlihat biasa, bahkan terasa menenangkan. Namun di kampung itu, hal yang terlalu tenang seringkali menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Perlahan, tanpa disadari, suasana rumah itu mulai berubah. Sore itu langit terlihat redup. Meski matahari belum benar-benar tenggelam, jalan tanah di kampung masih basah sisa hujan siang tadi, dan beberapa warga duduk di teras rumah sambil berbincang ringan. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan ketika Pak Ranu dan Bu Sari berjalan pulang. Kecuali satu hal, mereka tidak berjalan berdua seperti biasanya. Di antara mereka, ada seorang anak kecil. Langkah anak itu pelan, tangannya digenggam oleh Bu Sari. Wajahnya bersih, rambutnya rapi meski tanpa minyak, dan matanya melihat lurus ke depan tanpa banyak gerakan. Ia tidak tampak takut, juga tidak terlihat bingung, justru terlalu tenang untuk ukuran anak kecil yang berada di tempat baru. "Anaknya siapa, Bu?" tanya seorang tetangga dari seberang jalan. Bu Sari hanya tersenyum tipis. "Ditemukan di dekat kebun belakang," jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan lebih, dan anehnya, tidak ada yang benar-benar menanyakan lebih jauh. Di kampung itu, orang-orang sudah terbiasa dengan batas tak terlihat hal yang sebaiknya tidak terlalu digali. Beberapa hanya saling pandang, lalu kembali ke obrolan masing-masing, seolah jawaban itu sudah cukup. Malam harinya, rumah Pak Ranu terasa berbeda. Biasanya sunyi, kini ada suara langkah kecil di lantai kayu. Juga suara Bu Sari yang sesekali tertawa pelan. Anak itu duduk rapi di tikar, memperhatikan setiap gerakan seperti sedang belajar. "Namamu siapa?" tanya Pak Ranu. Anak itu terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, "Arga." Namanya sederhana, tidak ada yang aneh. Sejak hari itu, Arga tinggal bersama mereka. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa masalah. Arga tidak pernah rewel. Ia bangun pagi tanpa disuruh, duduk diam saat Bu Sari memasak, dan mengikuti apapun yang diminta tanpa bertanya. Bahkan saat diajak ke musola, ia hanya meniru gerakan dengan tenang, tanpa suara. Beberapa tetangga mulai datang berkunjung, sekadar ingin melihat. Mereka tersenyum, mencubit pipi Arga, atau menanyakan hal-hal ringan. Anak itu selalu menjawab singkat, sopan, dan tidak pernah menolak. Anaknya penurut sekali, bisik seorang ibu saat pulang. Bu Sari hanya tersenyum, meski dalam hatinya ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Setelah bertahan-tahan menunggu, akhirnya rumah itu terasa hidup. Namun, di balik ketenangan itu, ada hal kecil yang perlahan mulai terasa janggal. Suatu pagi, Bu Sari menyiapkan nasi, sayur bayam, dan telur goreng. Ia memanggil Arga dengan lembut. "Arga, makan dulu, Nak." Anak itu datang, duduk di depan piring, tapi tidak langsung menyentuh makanan. Ia hanya memandangnya sebentar, lalu menggeleng pelan. "Tidak lapar," katanya singkat. Bu Sari mengira mungkin ia belum terbiasa. Ia tidak memaksa. Namun, kejadian itu terulang lagi di siang hari, dan malamnya juga sama. Arga hanya minum air putih. Hari berikutnya, Bu Sari mencoba cara lain. Ia membuatkan bubur, berharap lebih mudah dimakan. Tapi hasilnya tetap sama. Arga hanya menyentuh sendok, lalu meletakkannya kembali. "Arga biasanya makan apa?" tanya Pak Ranu suatu malam. Anak itu terdiam cukup lama. Matanya menatap ke arah pintu, seolah mendengar sesuatu dari luar. "Aku makan bunga," jawabnya pelan. Bu Sari tertawa kecil, mengira itu hanya jawaban polos anak-anak. Namun keesokan paginya, ia melihat sendiri. Arga berdiri di halaman, memetik bunga melati yang tumbuh di samping rumah. Ia memasukkannya ke mulut dengan gerakan biasa, mengunyah perlahan, tanpa ekspresi aneh. Bu Sari membeku di ambang pintu. "Arga itu tidak boleh dimakan, Nak," ucapnya hati-hati. Anak itu menoleh, wajahnya tetap tenang. "Boleh," jawabnya singkat. Sejak saat itu, Bu Sari mulai memperhatikan lebih banyak hal.
Arga tetap tidak makan nasi, tidak pernah meminta lauk. Ia hanya minum air, dan sesekali memakan bunga yang ia petik sendiri. Anehnya, tubuhnya tetap terlihat sehat, tidak lemas, tidak pucat. Justru ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Kulitnya terasa selalu dingin saat disentuh, terutama saat malam hari. Pak Ranu sempat menganggap itu hal biasa. Namanya juga anak kecil, mungkin seleranya beda, katanya. Namun Bu Sari mulai merasa ada yang tidak pas. Suatu malam, saat ia terbangun untuk mengambil air, ia melihat Arga duduk di ruang tengah. Lampu redup, hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Anak itu tidak bergerak, hanya duduk menghadap pintu. Arga, panggilnya pelan. Anak itu tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata lirih, hampir seperti berbisik, "Aku tidak lapar, nanti juga dijemput." Bu Sari mengernyit. "Dijemput siapa, nak?" Arga perlahan menoleh. Matanya terlihat gelap dalam cahaya redup. "Orang tua," jawabnya. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Bu Sari mulai merasa kehadiran anak itu mungkin bukan sekadar jawaban dari doa. Hari-hari di rumah Pak Ranu berjalan seperti biasa. Setidaknya dari luar terlihat begitu. Pagi tetap dimulai dengan suara ayam dan sapu lidi di halaman. Bu Sari masih menanak nasi seperti biasa, menyiapkan lauk sederhana, lalu memanggil Arga dengan suara lembut. Namun, kebiasaan itu perlahan berubah menjadi rutinitas yang terasa kosong. "Arga, makan dulu, nak." Anak itu selalu datang, duduk rapi di depan piring, menatap makanan beberapa detik lalu menggeleng. Tidak lapar. Jawabannya selalu sama, tidak pernah berubah. Awalnya Bu Sari mencoba bersabar. Ia berpikir mungkin Arga butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi hari demi hari berlalu, dan tidak ada yang berbeda. Nasi yang disiapkan seringkali dingin tanpa disentuh. Lauk yang dimasak dengan hati hanya berakhir dibuang atau dimakan berdua oleh mereka. Yang aneh, Arga tidak pernah terlihat lemas. Ia tetap bangun pagi, berjalan ke halaman, duduk diam, atau sesekali membantu hal-hal kecil tanpa diminta. Tubuhnya tidak kurus, wajahnya tidak pucat, justru ada kesan terlalu baik-baik saja. Hal itu mulai mengganggu pikiran Bu Sari. Suatu pagi, saat ia menyapu halaman, matanya kembali menangkap pemandangan yang sama. Arga berdiri di dekat pohon melati. Tangannya memetik bunga satu persatu, lalu memasukkannya ke mulut dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak juga terlihat aneh, seolah itu hal yang biasa. Arga panggil Bu Sari pelan. Anak itu menoleh, masih dengan ekspresi datar. "Itu pahit, nak." Arga menggeleng kecil. "Tidak, pahit." Jawaban itu membuat Bu Sari terdiam. Ia tidak melarang lagi, tapi perasaan tidak nyaman itu semakin sering muncul. Kebiasaan. Arga mulai menjadi perhatian kecil di kampung. Awalnya hanya 1-2 orang yang melihat. Lalu mulai ada yang membicarakan pelen-pelen di warung atau di pinggir jalan. Anaknya Bu Sari itu aneh ya, jarang makan, katanya. Cuma minum sama makan bunga. Obrolan seperti itu tidak pernah diucapkan langsung di depan Pak Ranu atau Bu Sari. Tapi di kampung kecil, bisik-bisik seperti itu cepat menyebar tanpa perlu suara keras. Suatu sore, Bu Sari bertemu dengan Bu Wirni saat membeli gula di warung. "Gimana anaknya, Sari?" tanya Bu Wirni dengan nada biasa. "Baik, Bu. Sehat," jawab Bu Sari sambil tersenyum. Bu Wirni mengangguk pelan, lalu mendekat sedikit. "Anak kecil itu kalau tidak makan nasi, biasanya ada sebabnya," ucapnya pelan. Bu Sari tidak langsung menjawab. "Maksudnya?" Bu Wirni menarik napas pendek, seolah menimbang kata-katanya. "Di sini itu ada pantangan, Sari. Anak kecil jangan dibiarkan makan yang bukan-bukan, apalagi kalau bukan dari dapur rumah sendiri." Nada suaranya tetap lembut, tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuat Bu Sari merasa tidak nyaman. "Cuma anak kecil." "Bu, mungkin selera saja," jawab Bu Sari, mencoba ringan. Bu Wirni tersenyum tipis, tapi tidak membalas. Kalau sudah lewat 3 hari tidak makan nasi, biasanya bukan soal selera. Kalimat itu menggantung, tidak dilanjutkan. Bu Sari pulang dengan langkah pelan. Pikirannya tidak setenang tadi pagi. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda lagi. Udara lebih dingin dari biasanya. Angin tidak terlalu kencang,
tapi suara dari luar seperti lebih jelas terdengar. Daun-daun bergesek pelan, dan entah kenapa, bunyinya seperti berulang seolah ada pola yang sama. Arga duduk di dalam rumah. Seperti biasa, diam, tidak bermain, tidak juga tertidur. Pak Ranu mulai memperhatikan juga, meski belum mengatakan apa-apa. "Kamu tidak lapar sama sekali?" tanyanya tiba-tiba. Arga menggeleng. Kenapa? Anak itu tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela. Keluar yang gelap. "Sudah kenyang," katanya pelan. "Kenyang dari apa?" Beberapa detik hening. Arga menoleh pelan dari yang di luar. Pak Ranu mengerutkan kening. "Di luar apa?" Arga tidak menjawab lagi. Ia hanya kembali menatap ke depan, diam seperti biasa. Percakapan itu terasa sepele, tapi entah kenapa meninggalkan kesan yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut. Bu Sari terbangun karena haus. Saat melewati ruang tengah, ia kembali melihat Arga duduk di tempat yang sama, tidak bergerak. Kali ini, jendela sedikit terbuka. Tirai bergoyang pelan, dan dari arah luar terdengar suara yang sangat halus, seperti bisikan. Bu Sari berhenti melangkah. "Arga," panggilnya pelan. Anak itu tidak menoleh, namun bibirnya bergerak sedikit, seolah sedang menjawab sesuatu. Pelan, tidak jelas. Bu Sari tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri, merasakan dingin yang perlahan menjalar di luar. Angin berhenti, tapi suasana tidak kembali tenang. Justru terasa seperti ada yang sedang menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Bu Sari mulai merasa anak itu tidak pernah benar-benar sendirian. Beberapa hari setelah itu, suasana kampung tidak lagi terasa sepenuhnya biasa. Perubahan kecil mulai muncul, tapi tidak ada yang berani menyebutnya sebagai sesuatu yang aneh secara langsung. Semua berawal dari ayam milik Pak Darto. Pagi itu, ia menemukan 2 ekor ayamnya tergeletak di belakang kandang. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tubuh yang kaku seperti kehabisan tenaga. Awalnya ia mengira itu penyakit biasa, namun keesokan harinya, kejadian yang sama terulang. Bukan hanya di rumah Pak Darto. Satu persatu warga mulai mengalami hal serupa. Ayam mati tanpa sebab yang jelas. Tidak berantakan, tidak seperti diserang binatang liar. Hanya diam seperti ditinggalkan sesuatu yang tak terlihat. Obrolan di warung mulai berubah arah. "Sudah 3 ekor di rumahku," kata seseorang pelan. "Di tempatku juga anehnya malam semua," jawab yang lain. Tidak ada yang menyebut nama Arga. Tidak secara langsung. Tapi setiap kali pembicaraan itu muncul, selalu ada jeda kecil, pandangan yang saling bertemu, lalu segera dialihkan. Seolah semua orang memikirkan hal yang sama, tapi tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengatakannya. Bu Sari mulai merasakan perubahan itu juga. Beberapa tetangga yang biasanya sering mampir, kini mulai jarang terlihat. Kalaupun bertemu di jalan, mereka hanya menyapa sekilas, tanpa banyak berbincang. Senyum mereka terasa berbeda, lebih cepat hilang, lebih sulit ditangkap. Suatu sore, saat Bu Sari sedang menjemur pakaian, Bu Wirni kembali lewat di depan rumah. Kali ini ia tidak berhenti lama. "Jaga anaknya baik-baik, Sari," ucapnya pelan tanpa benar-benar menatap. Bu Sari terdiam. "Maksudnya, Bu?" Bu Wirni hanya menggeleng kecil. Kalau sudah mulai ada yang berubah di sekitar, biasanya bukan kebetulan. Ia lalu berjalan pergi, meninggalkan kalimat yang terasa menggantung di udara. Di dalam rumah, Arga duduk seperti biasa, tenang, tidak terganggu oleh apapun. Ia tidak pernah bertanya kenapa orang-orang mulai menjauh. Tidak juga terlihat peduli. Justru ada satu hal yang mulai terasa lebih jelas. Ia semakin sering berada di dekat pintu atau jendela, terutama menjelang malam, seperti menunggu sesuatu. Malam hari di rumah itu kini terasa lebih panjang. Udara menjadi dingin. Bahkan saat tidak ada angin yang masuk, lantai kayu terasa lebih lembab saat diinjak. Dan suara-suara kecil dari luar menjadi lebih jelas dari biasanya. Angin yang lewat tidak lagi terdengar seperti hembusan biasa. Ada ritme yang aneh, seperti napas. Suatu malam, Pak Ranu yang biasanya mudah tertidur, terbangun tanpa sebab. Ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tidak ada suara keras, tidak ada mimpi buruk, hanya perasaan tidak nyaman yang datang begitu saja. Ia melirik ke arah jendela. Tirai bergerak pelan, meski ia yakin jendela sudah ditutup rapat. Dari luar, terdengar suara gesekan daun.
pelan, berulang, dan entah kenapa suara itu terasa lebih dekat dari biasanya. Padahal rumah mereka cukup jauh dari pinggir hutan. Pak Ranu bangkit, berjalan pelan keluar kamar. Saat melewati ruang tengah, ia melihat Arga duduk di lantai, menghadap pintu. Posisinya sama seperti malam-malam sebelumnya. "Kamu belum tidur?" tanya Pak Ranu. Arga tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap ke arah luar. "Mereka belum selesai," katanya pelan. Pak Ranu mengerutkan kening. Siap, tidak ada jawaban. Hanya hening yang terasa semakin berat. Beberapa detik kemudian, Arga berdiri pelan. Ia melangkah mendekati pintu, lalu berhenti tepat di depannya. Tangannya terangkat sedikit, seperti ingin membuka. "Arga," panggil Pak Ranu. Kali ini lebih tegas. Anak itu berhenti. Namun, ia tidak menoleh. "Mereka bilang tidak boleh lama-lama," bisiknya. Kalimat itu membuat Pak Ranu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut yang tiba-tiba, tapi seperti peringatan yang datang terlambat. Ia segera menghampiri Arga dan menariknya menjauh dari pintu. "Sudah malam, tidur." Arga tidak melawan. Ia menurut seperti biasa. Kembali ke kamar, berbaring, dan memejamkan mata. Tapi malam itu, Pak Ranu tidak bisa tidur lagi. Suara angin di luar terdengar lebih jelas. Kadang seperti mendekat, lalu menjauh, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara gelap. Dan di sela-sela suara itu sesekali terdengar bisikan yang sangat pelan. Tidak jelas, tidak tapi cukup untuk membuat suasana rumah terasa tidak lagi kosong. Keesokan paginya, kampung kembali terlihat seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, suara anak-anak terdengar, dan matahari bersinar seperti tidak ada yang terjadi. Namun di balik semua itu, bisik-bisik tidak berhenti, dan tanda-tanda kecil mulai terasa semakin nyata. Bukan hanya tentang ayam yang mati, bukan hanya tentang angin yang berubah, tapi tentang sesuatu yang perlahan sedang mendekat. Malam di rumah Pak Ranu tidak lagi terasa sama. Jika sebelumnya hanya dingin dan sunyi, kini ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah kesunyian itu sendiri memiliki isi. Tidak ramai, tapi juga tidak kosong. Bu Sari mulai sering terbangun di tengah malam. Awalnya karena hal sepele haus atau suara kayu rumah yang berderit pelan. Namun beberapa malam terakhir, ada suara lain yang membuatnya membuka mata. Suara lirik, seperti seseorang sedang berbicara, pelan, hampir seperti bisikan. Malam itu, suara itu terdengar lagi. Bu Sari membuka mata perlahan, mencoba memastikan apakah ia hanya bermimpi. Namun suara itu masih ada. Tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuatnya sadar itu bukan dari dalam kepalanya. Ia duduk di tempat tidur, menahan napas. Suara itu datang dari luar kamar, dari arah ruang tengah. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu sedikit. Cahaya lampu redup dari luar masuk ke dalam kamar. Suara itu semakin jelas, meski tetap tidak bisa dipahami. Seperti dua orang yang sedang berbicara dengan suara sangat pelan. Bu Sari melangkah keluar. Di ruang tengah, ia melihat Arga duduk seperti biasa, menghadap pintu. Punggungnya tegak, kepalanya sedikit menunduk, bibirnya bergerak perlahan. Ia seperti sedang menjawab seseorang, namun di sekitarnya tidak ada siapa-siapa. "Arga," panggil Bu Sari pelan. Anak itu langsung berhenti. Perlahan, ia menoleh. Wajahnya datar, seperti baru saja terbangun. "Ibu belum tidur?" tanyanya. Bu Sari mendekat sedikit, matanya menyapu seluruh ruangan. Kosong, tidak ada tanda-tanda orang lain. "Kamu bicara sama siapa?" tanyanya. "Hati-hati." Arga terdiam sebentar, lalu menjawab singkat, "Tidak sama siapa-siapa." Jawaban itu terasa terlalu cepat. "Tadi ibu dengar suara, mungkin angin," potong Arga pelan. Nada suaranya tidak berubah, tetap tenang. Bu Sari tidak melanjutkan. Ia hanya mengangguk kecil, lalu menggandeng tangan Arga. "Ayo tidur lagi." Anak itu menurut seperti biasa. Namun setelah malam itu, kejadian serupa semakin sering terjadi. Setiap kali Bu Sari terbangun, suara itu selalu ada. Kadang lebih jelas, kadang hampir tidak terdengar. Dan setiap kali ia keluar untuk memastikan, hasilnya selalu sama. Arga sendirian, duduk, berbicara pelan. Beberapa kali, Bu Sari mencoba diam di balik pintu, tidak langsung keluar. Ia ingin mendengar lebih lama, namun suara itu
tidak pernah utuh, seperti sengaja tidak ingin dipahami. Hanya potenggen-potenggen lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, Busari memberanikan diri mendekat tanpa memanggil. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Arga. Anak itu sedang berbisik lagi. "Iya, aku di sini," hening sebentar. Aku tidak lupa suara Arga sangat pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. Busari menahan napas. "Aku sama mereka sekarang." Kalimat itu membuat dada Busari terasa sesak. Ia melangkah maju. Arga, anak itu berhenti, perlahan menoleh. Tatapannya kosong sesaat, lalu kembali seperti biasa. "Kamu bicara sama siapa?" "Tania, Bu Sore." Kali ini lebih tegas. Arga menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan nada datar, seolah menjelaskan hal yang sederhana. "Sama orang tua." Busari terdiam. "Ayah di dalam," katanya pelan, mencoba masuk akal. "Ibu juga di sini." Arga menggeleng kecil. "Bukan itu." Suasana mendadak terasa lebih dingin. "Orang tua yang mana?" "Tania, Bu Sori." Suaranya mulai gemetar. Arga menatap ke arah pintu, lalu menjawab dengan tenang. "Yang di luar." Tidak ada penjelasan lain, tidak ada ekspresi aneh, seolah itu memang hal yang biasa. Sejak saat itu, kata-kata orang tua lain mulai sering keluar dari mulut Arga. Kadang saat siang hari, saat ia duduk di halaman. "Aku dulu di sana," atau saat malam, sebelum tidur. Mereka bilang tidak boleh lama. Setiap kali ditanya lebih jauh, jawabannya selalu pendek, tidak pernah menjelaskan dengan jelas. Paranu mulai ikut mendengar cerita dari Busari, tapi ia masih mencoba berpikir logis. "Anak kecil biasanya punya imajinasi," katanya. Namun ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perubahan yang terjadi. Rumah terasa semakin dingin setiap malam. Suara angin terdengar seperti berputar di sekitar rumah, bukan sekadar lewat. Dan yang paling aneh, Arga semakin sering duduk menghadap pintu, seolah menunggu. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Busari kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara Arga, melainkan karena suara lain. Lebih dari satu. Ia membuka mata perlahan. Dari luar kamar terdengar bisikan. Bukan satu suara, tapi sanggap saling bersahutan. Jantungnya mulai berdebar. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu sedikit. Ruang tengah terlihat seperti biasa. Arga duduk di tempatnya. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Bukan karena ada sosok yang terlihat, tapi karena suasananya berbeda. Udara terasa lebih padat, dan bisikan itu terdengar jelas di sekelilingnya, seperti berasal dari banyak arah. Busari tidak berani melangkah keluar. Ia hanya berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku. Di tengah semua itu, Arga berkata pelan, "Ya, nanti aku pulang." Hening sesat. Lalu ia menambahkan, "Tapi belum sekarang." Bisikan di sekelilingnya seolah merespons, pelan, serempak, dan untuk pertama kalinya, Busari merasa yang datang ke rumah itu bukan hanya satu. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada angin, tidak ada suara ayam yang ribut seperti hari-hari sebelumnya. Bahkan obrolan warga di warung pun terdengar lebih pelan, seolah semua orang sepakat untuk tidak berbicara terlalu keras. Bu Sari duduk di teras rumah dengan pikiran yang tidak tenang. Matanya sesekali melihat ke dalam rumah, memastikan Arga masih di tempatnya. Anak itu duduk di lantai, bermain dengan bangga-bungga yang ia kumpulkan. Sendiri, tidak ada yang berubah dari sikapnya. Justru itu yang membuat semuanya terasa semakin janggal. Langkah seseorang terdengar mendekat. Busari menoleh, melihat Pak Lurah bersama seorang pria tua berjalan menuju rumahnya. Pria itu dikenal warga sebagai Pak Ustaz Rahman Orang, yang sering diminta bantuan jika ada hal-hal yang tidak biasa di kampung. Busari langsung berdiri. "Silakan masuk." "Pak," ucapnya pelan. Pak Ranu yang sedang di dalam rumah ikut keluar. Ia terlihat sedikit heran, tapi tetap mempersilakan tamu duduk. Suasana menjadi hening beberapa saat. Tidak ada yang langsung berbicara. Pak Ustadz Rahman memandang ke arah Arga yang duduk di lantai. Tatapannya tenang, tapi dalam, seperti sedang memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Itu anaknya?" tanyanya pelan. "Iya, Pak," jawab Busari. Pak Ustaz mengangguk kecil. Ia tidak langsung mendekat, hanya memperhatikan dari tempat duduknya.
Arga sempat menoleh. Tatapannya bertemu dengan Pak Ustaz, lalu kembali menunduk seperti biasa. Tidak ada rasa takut, tidak juga rasa asing, seolah mereka saling mengenal. Sudah berapa lama di sini? Tanya Pak Ustaz. Sekitar 2 bulan, jawab Pak Ranu. Pak Ustaz menarik napas perlahan, lalu berkata dengan nada hati-hati, selama itu ada hal yang berbeda? Pertanyaan itu membuat Bu Sari dan Pak Ranu saling pandang. Bu Sari akhirnya berbicara, suaranya pelan. Dia tidak pernah makan, Pak. Cuma minum air dan kadang makan bunga. Pak Ustadz mengangguk lagi, tidak terlihat terkejut. Malam hari dia sering bicara sendiri, lanjut Bu Sari. Dan dia bilang punya orang tua lain. Ruangan kembali hening. Pak Ranu terlihat sedikit tidak nyaman. Ia menyandarkan tubuhnya, mencoba tetap tenang. Itu cuma kebiasaan anak kecil, Pak, katanya. Mungkin imajinasi saja. Pak Ustadz tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap ke arah Arga. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata pelan, tidak semua yang terlihat seperti anak kecil benar-benar anak kecil. Kalimat itu menggantung di udara. Pak Ranu menghela napas pendek. Maksud Bapak? Pak Ustadz menoleh, menatapnya dengan tenang. Anak itu bisa jadi bukan sepenuhnya milik dunia ini. Suasana mendadak terasa lebih berat. Bu Sari menunduk. Tangannya saling menggenggam tanpa sadar. Pak Ranu menggeleng kecil. Pak, saya tidak percaya hal seperti itu. Kami hanya menemukan dia dan merawatnya. Tidak ada yang aneh. Pak Ustadz tidak membantah. Saya tidak menyalahkan, katanya pelan. Tapi di kampung ini ada batas yang tidak terlihat. Ada hal-hal yang tidak boleh diambil begitu saja. Meski terlihat seperti anugerah. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, bukan ancaman. Beberapa hari ini ada tanda-tanda. Lanjutnya, hewan mati tanpa sebab, suara yang tidak jelas, udara yang berubah. Pak Ranu terlihat mulai tidak sabar. Itu kebetulan saja. Pak, jangan semuanya dikaitkan ke anak ini. Nada suaranya masih sopan, tapi ada penolakan yang jelas. Pak Ustadz terdiam sejenak. Ia kemudian berdiri perlahan. Saya hanya mengingatkan, ucapnya, kalau memang dia bukan milik sini, akan ada waktunya dia kembali. Bu Sari menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Kalau tidak dikembalikan, tanyanya lirih. Pak Ustadz tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah Arga, yang kini kembali menatap ke pintu. Biasanya bukan hanya dia yang akan pergi. Jawaban itu membuat jantung Bu Sari terasa jatuh. Pak Ranu berdiri juga. Pak, cukup. Kami tidak mau berpikir macam-macam. Pak Ustadz mengangguk pelan. Ia tidak memaksa. Saya mengerti, katanya. Tapi ingat satu hal, kalau nanti ada yang datang jangan dibukakan pintu. Kalimat itu diucapkan dengan sangat tenang. Namun justru karena itu, terasa lebih berat. Setelah itu, Pak Ustadz dan Pak Lurah pamit. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada penjelasan tambahan. Rumah kembali sepi. Namun kesunyian kali ini terasa berbeda. Lebih padat, lebih menekan. Bu Sari duduk diam. Pikirannya dipenuhi kota-kota yang baru saja ia dengar. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya kekhawatiran berlebihan. Namun, bagian lain dari dirinya mulai merasa bahwa peringatan itu datang terlalu terlambat di dalam rumah. Arga masih duduk di tempatnya. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu. Lalu tersenyum tipis. Mereka sudah tahu, bisiknya pelan. Tidak ada yang menjawab tapi dari luar, angin tiba-tiba berhembus. Dan untuk sesaat, terdengar suara pelan seperti seseorang sedang memanggil. Sejak kedatangan Pak Ustadz beberapa hari lalu, suasana rumah tidak pernah benar-benar kembali tenang. Kata-katanya terus terngiang di kepala Bu Sari, terutama saat malam tiba. Ia mulai sulit tidur, dan setiap suara kecil terasa seperti sesuatu yang harus diperhatikan. Pak Ranu masih mencoba bersikap biasa, tapi perubahan di rumah itu tidak bisa lagi diabaikan. Udara yang semakin dingin, suara angin yang aneh, dan Arga yang semakin sering duduk menghadap pintu tanpa alasan jelas. Akhirnya, tanpa banyak bicara, mereka sepakat untuk memanggil Pak Ustadz kembali. Malam itu dipilih. Setelah Isya, saat suasana kampung mulai sepi, beberapa warga tahu, tapi tidak ada yang mendekat. Hanya dari jauh, lampu rumah Pak Ranu terlihat menyala lebih terang dari biasanya. Di dalam rumah, tikar digelar. Pak Ustadz duduk di tengah, dengan Pak Ranu dan Bu Sari di sampingnya. Arga duduk tidak jauh dari mereka, diam seperti biasa.
Awalnya, semua berjalan tenang. Lantunan doa terdengar pelan, berulang, mengisi ruang yang sebelumnya terasa kosong. Busari mencoba menenangkan diri, mengikuti setiap bacaan meski hatinya gelisah. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Udara di dalam rumah terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti ada yang menyerap kehangatan dari dalam ruangan. Lampu yang tergantung di langit-langit mulai bergetar pelan. Meski tidak ada angin, Arga yang sejak tadi diam mulai menunduk lebih dalam. Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Pak Ustadz tetap melanjutkan doa, tapi nada suaranya mulai berubah lebih tegas, lebih berat. Tiba-tiba, Arga mengangkat kepala. Matanya terlihat berbeda. Bukan juga takut, tapi seperti bingung. "Aku tidak boleh di sini," katanya pelan. Busari langsung menoleh. Arga, anak itu tidak menjawab. Napasnya mulai tidak teratur. Beberapa detik kemudian, tubuhnya gemetar. Dan tanpa peringatan, ia menangis. Tangisnya keras. Bukan seperti tangisan anak biasa. Lebih dalam, lebih berat, seolah berasal dari sesuatu yang bukan hanya rasa sedih. "Arga!" Busari berusaha mendekat, tapi Pak Ustaz mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap di tempat. Tangisan itu semakin keras. "Aku mau pulang," teriak Arga. Suara itu menggema di dalam rumah, membuat suasana semakin menekan. Pak Ranu mulai gelisah. "Pak, ini bagaimana?" Pak Ustaz tidak menjawab. Ia terus melantunkan doa. Suaranya kini lebih lantang. Arga menutup telinganya. "Mereka datang," katanya sambil menangis. "Siapa?" tanya Busari. Suaranya bergetar. Anak itu menoleh ke arah pintu. Mereka di luar hening sejenak. Lalu terdengar suara pelan dari luar rumah, seperti langkah kaki di tanah basah. 1, lalu 2, kemudian lebih banyak. Pak Ranu menegang. Ia menoleh ke arah pintu yang tertutup rapat. Suara itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Seperti banyak orang berjalan pelan mengelilingi rumah. Busari menahan napas. "Pak," bisiknya. Pak Ustaz tetap melanjutkan doa, tapi wajahnya mulai tegang. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara lain. Bukan langkah, tapi ponyx saling bersahutan. Sangat pelan, tapi cukup untuk terdengar. Seolah ada yang memanggil. Arga suara itu datang dari berbagai arah. Tidak jelas dari mana. Dan tidak hanya satu, Arga langsung berhenti menangis. Ia menatap ke arah pintu dengan mata terbuka lebar. "Mereka panggil," katanya lirih. Bisikan itu semakin jelas. Arga pulang suasana di dalam rumah terasa semakin berat. Udara seperti menekan dada, membuat napas sulit terasa ringan. Busari tidak tahan lagi. Air matanya jatuh. "Jangan-jangan jawab, Nak," katanya pelan. Namun Arga perlahan berdiri. Langkahnya pelan mengarah ke pintu. Pak Ranu langsung bangkit, mencoba menahannya. "Arga, jangan!" Anak itu berhenti sesaat, namun tangannya tetap terangkat, seolah ingin meraih sesuatu di balik pintu. "Aku harus pulang," bisiknya. Dari luar, suara-suara itu menjawab, serempak seperti menyambut. "Pulang." Pak Ustaz akhirnya berdiri. "Jangan buka pintunya," ucapnya tegas. Suara doa semakin keras, hampir menutupi bisikan dari luar. Namun suara itu tidak hilang. Justru semakin banyak, seolah rumah itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Arga kembali menangis. Kali ini lebih pelan. "Tolong jangan lama-lama," katanya. Busari menutup mulutnya, menahan tangis. Pak Ranu berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dan di luar, langkah kaki itu berhenti. Bisikan juga berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan dari suara apapun. Seolah sesuatu sedang menunggu, tepat di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, mereka semua sadar, yang datang malam itu bukan hanya untuk memanggil. Malam itu tidak benar-benar berakhir. Setelah suara-suara di luar menghilang, tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak cepat. Ruangan terasa lebih sempit, udara masih dingin, dan keheningan justru terasa lebih berat dari sebelumnya. Arga sudah tidak menangis lagi. Ia duduk kembali di lantai, menunduk. Napasnya perlahan kembali teratur. Wajahnya kembali tenang, terlalu cepat berubah. Seolah apa yang baru saja terjadi bukan sesuatu yang aneh baginya.
Pak Ranu masih berdiri di dekat pintu. Tangannya sempat gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Bu Sari duduk dengan mata sembab, masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Ustadz menarik napas panjang. Sudah cukup untuk malam ini, ucapnya pelan. Namun tidak ada yang benar-benar merasa semuanya sudah selesai. Pak, suara Bu Sari lirih. Itu tadi, siapa? Pak Ustadz tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah Harga yang kini diam, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu. Yang datang tadi bukan manusia, katanya akhirnya. Kalimat itu membuat ruangan kembali terasa sunyi. Pak Ranu menghela napas kasar. Pak, tolong jelaskan, kami tidak bisa terus seperti ini. Pak Ustadz mengangguk pelan. Anak itu, ia menunjuk ke arah Harga tanpa menatap langsung. Bukan sepenuhnya berasal dari dunia kita. Bu Sari menahan napas. Maksudnya, suaranya hampir tidak terdengar. Pak Ustadz melanjutkan dengan hati-hati. Ada makhluk yang hidup berdampingan dengan kita. Tidak terlihat, tapi punya tempatnya sendiri. Mereka kadang menitipkan sesuatu, anak atau bentuk lain. Biasanya untuk alasan tertentu. Titipan, ulang Pak Ranu. Nada suaranya mulai meninggi. Pak Ustadz mengangguk. Kalian tidak mengadopsi dia, katanya pelan. Kalian hanya diminta menjaga tanpa sadar. Bu Sari menatap Arga dengan mata penuh kebingungan. Tapi dia seperti anak biasa, katanya. Memang begitu, jawab Pak Ustadz, supaya tidak menimbulkan kecurigaan, supaya bisa tinggal di sini untuk sementara. Kata sementara terasa menggantung. Pak Ranu menggeleng, mencoba menolak. Tidak mungkin, kami menemukannya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Pak Ustadz menatapnya dalam. Justru karena itu, kalimat itu membuat Pak Ranu terdiam. Suasana kembali hening. Di luar, angin mulai terdengar lagi. Pelan, seperti berputar di sekitar rumah. Malam tadi, lanjut Pak Ustadz, mereka datang untuk menjemput. Bu Sari langsung menoleh. Menjemput Arga? Pak Ustadz tidak menjawab langsung. Waktunya sudah dekat, katanya. Dan mereka tidak suka menunggu terlalu lama. Seolah menjawab kata-kata itu, suara dari luar kembali terdengar. Kali ini lebih halus, seperti gesekan daun tapi teratur. Berulang, mengelilingi rumah. Pak Ranu menegang. Pak Ustadz mengangkat tangan, memberi isyarat agar tetap tenang. Mereka masih di luar, ucapnya pelan. Bu Sari menggenggam ujung bajunya. Jantungnya berdebar semakin cepat. Kalau tidak dikembalikan, tanyanya dengan suara gemetar. Pak Ustadz menatapnya. Biasanya akan ada yang menggantikan. Jawaban itu membuat suasana menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Digantikan, ulang Pak Ranu. Pak Ustadz tidak menjelaskan lebih jauh, namun tatapannya cukup untuk membuat maknanya terasa jelas. Arga yang sejak tadi diam, perlahan mengangkat kepala. Ia menatap ke arah pintu. Mereka tidak suka lama-lama, katanya. Pelan, suara dari luar berhenti. Sesaat, lalu terdengar lagi. Lebih dekat, seperti ada yang berdiri tepat di depan rumah. Bu Sari refleks merapat ke Pak Ranu. Pak, saya takut. Pak Ranu tidak menjawab. Tangannya dingin. Pak Ustadz kembali duduk tegak. Kalian harus siap, katanya. Kalau mereka datang lagi, jangan ditahan. Jangan ditahan. Suara Bu Sari pecah. Dia anak saya. Pak Ustadz menatapnya dengan penuh makna. Bukan, satu kata itu terasa lebih berat dari apapun yang mereka dengar malam itu. Sari terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Di luar, langkah kaki kembali terdengar. Lebih jelas, lebih pelan, seperti tidak terburu-buru, tapi pasti. Arga berdiri. Perlahan, tidak ada rasa panik di wajahnya, hanya ketenangan yang aneh. Aku harus pulang, katanya. Pak Ranu langsung memegang bahunya. Kamu tidak ke Namun, sentuhan itu terasa berbeda, dingin. Bukan seperti menyentuh tubuh anak kecil. Pak Ustadz berdiri. Pak Ranu, suasana menjadi tegang. Di luar, suara itu kini berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan, hanya kehadiran yang terasa sangat dekat. Dan untuk pertama kalinya, Pak Ranu mulai menyadari apa yang selama ini mereka anggap sebagai anugerah mungkin bukan milik mereka sejak awal. Tidak ada yang benar-benar ingat kapan malam itu berakhir. Yang tersisa hanya potanggen-potanggen
kejadian suara angin yang berhenti tiba-tiba, udara yang terasa lebih ringan, dan keheningan yang datang setelah sesuatu pergi. Pintu rumah itu tidak pernah dibuka. Namun entah bagaimana, ketika fajar mulai muncul, Arga sudah tidak ada di dalam rumah. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada tanda bahwa ia pernah berjalan keluar. Seolah ia tidak pernah benar-benar tinggal di sana. Busari terbangun lebih dulu pagi itu. Ia langsung menuju ruang tengah, seperti kebiasaan beberapa hari terakhir. Tapi kali ini, tikar itu kosong. Arga panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia memeriksa kamar, dapur, bahkan halaman belakang. Tidak ada. Rasa panik mulai naik perlahan. Pak, suaranya bergetar. Tidak ada sahutan. Busari menoleh ke kamar. Kosong. Pak Ranu juga tidak ada. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia keluar rumah, melihat sekeliling. Pagi itu kampung terlihat biasa. Beberapa warga mulai beraktivitas, menyapu halaman, atau berjalan ke warung. Namun bagi Busari, semuanya terasa jauh. Pak Ranu, panggil. Tidak ada jawaban. Beberapa tetangga mulai memperhatikan. Ada apa, Sari? Tanya Bu Wirni dari kejauhan. Busari mendekat dengan wajah pucat. Arga tidak ada. Pak Ranu juga. Kalimat itu menggantung. Warga saling pandang. Tidak ada yang terlihat terkejut. Hanya seperti sudah menduga. Pak Lurah datang tak lama kemudian, diikuti beberapa warga lain. Mereka membantu mencari, menyusuri jalan kecil, kebun belakang, bahkan hingga ke arah batas kampung. Tidak ada hasil, tidak ada jejak. Seolah dua orang itu hilang begitu saja. Menjelang siang, pencarian mulai melambat. Bukan karena lelah, tapi karena tidak tahu harus mencari kemana lagi. Pak Ustadz datang, berdiri di depan rumah Busari. Ia tidak banyak bicara, hanya melihat ke arah pintu yang tertutup. Sudah selesai, katanya pelan. Busari menatapnya dengan mata kosong. Maksudnya, Pak Ustadz tidak menjawab langsung. Yang diambil sudah kembali, ucapnya. Kalimat itu membuat Busari terdiam, dan yang satu lagi lanjutnya pelan, ikut sebagai pengganti. Air mata Busari jatuh tanpa suara. Ia tidak berteriak, tidak juga menangis keras. Hanya duduk di teras, memeluk dirinya sendiri, mencoba memahami sesuatu yang terlalu besar untuk diterima. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Rumah itu kembali sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kecil. Tidak ada lagi bunga yang dipetik di halaman. Hanya sisa-sisa kebiasaan yang terasa kosong. Warga tidak banyak membahas kejadian itu. Jikapun ada yang berbicara, hanya dengan suara pelan, di tempat yang tidak terlalu ramai. Sudah dari dulu begitu. Kalau bukan milik kita, jangan disimpan lama-lama. Kadang yang diambil bukan cuma satu. Bisik-bisik itu tidak pernah sampai ke telinga Busari secara langsung. Atau mungkin ia sudah tidak ingin mendengar. Setiap sore, ia masih duduk di teras rumah, menatap jalan yang dulu dilewati Arga. Sesekali matanya beralih ke halaman, ke tempat bunga melati tumbuh. Kini bunga-bunga itu dibiarkan jatuh sendiri. Tidak ada lagi yang memetiknya. Malam hari, rumah itu tetap dingin, namun tidak lagi terasa ramai seperti sebelumnya. Kesunyian kembali menjadi kesunyian yang sebenarnya. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat angin bertiup pelan di malam hari, Busari masih merasa seperti ada yang berdiri di depan pintu. Tidak mengetuk, tidak memanggil, hanya menunggu. Dan di saat-saat tertentu, ketika suasana terlalu hening, ia masih bisa mendengar suara yang sangat pelan, hampir seperti ingatan. Ibu Busari tidak pernah membuka pintu. Ia hanya duduk diam, menunduk, membiarkan suara itu berlalu bersama angin. Di kampung itu, orang-orang tetap hidup seperti biasa. Pagi tetap datang, sore tetap ramai, malam tetap ditutup doa. Namun ada satu hal yang kini semakin dipahami, meski tidak pernah diucapkan dengan jelas, bahwa tidak semua yang datang dengan tenang adalah anugerah. Dan tidak semua yang hilang benar-benar pergi.